Coronavirus Disease 2019 atau yang sering disebut COVID-19 saat ini telah menjadi perbincangan di seluruh penjuru dunia. Berawal dari munculnya sebuah virus di kota bernama Wuhan yang saat ini sudah menginfeksi lebih dari 20 juta umat manusia di dunia. Kasus corona pertama di Indonesia pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020 lalu oleh Presiden Joko Widodo. Ibu ini dan putrinya positif corona. Kompetisi negara-negara untuk keluar dari tingginya tingkat kemiskinan ekstrim juga dihadapi Indonesia. Pandemi membawa tingkat kemiskinan kita terus meningkat. Skenario paling berat akan ada tambahan 3,78 juta orang miskin dan penambahan pengangguran 5,23 juta orang. Pasar, restoran, mal, hotel, pabrik, maupun perkantoran dan lain-lain yang melanggar kami akan beri sanksi. Faktanya, pandemi COVID-19 memberikan dampak serius terhadap laju perekonomian di Indonesia, bahkan hingga dunia. Apalagi terhadap mereka, orang-orang yang menggantungkan hidupnya melalui dunia luar. Mereka yang tidak bisa bekerja dari rumah, dan mereka yang mengandalkan kerumunan orang-orang. Pak Jali, salah satu narasumber yang kami wawancarai, telah menghabiskan waktunya selama kurang lebih 18 tahun untuk bekerja menjadi seorang tukang becak. Pak Jali menjadikan makam Bung Karno sebagai tempat utama pekerjaannya. Misalnya hanya paguyuban ini becaknya 260. Sekarang becak antri, Pak. Setelah antri ya kayak penghasilan ya berkurang. Kalau menurut kebutuhan itu pasti turun drastis, Mas. Pendapatan juga, gaji juga dipotong kan. Terus semua serba susah lah. Ya ekonomi agak menurunnya drastis. Pendapatan juga drastis. Sedangkan narasumber kami yang kedua, yaitu Mas Andi, menggunakan lokasi Sesana Krida yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta sebagai tempat utama pekerjaannya. Ia sudah menjadi pedagang takoyaki selama hampir 5 tahun. Ya ada kegiatan lain. Ya jualan juga, tapi kan ada jam malamnya itu. Sampai jam 10, kadang jam 9 ya. Tapi kalau di rumah bisa lagi saya. Sama kalau pagi ya tani. Tetap bisa. Kalau dulu sudah banyak kerja lain kan sudah jualan ya. Ya cari sampingan kerja lain, Gojek apa gitu. Shopee. Ada sambilan ya. Dan narasumber kami yang terakhir, yaitu Mas Hafiz, menjalani pekerjaannya sebagai pramuniaga di salah satu swalayan yang cukup terkenal di Kota Malang, yaitu Sardo Swalayan. Beliau menjadi pramuniaga di sini sekitar 2,5 tahun. Nggak sedih, Mbak. Kalau COVID waktu tutup nggak ada pengunjung. Kalau sudah makan ada pengunjung, tapi ya Masuk 1 minggu, liburnya 1 minggu. Gaji juga separuh. Keluar juga nggak bisa. Soalnya kan harus ada surat vaksin. Keluar kota juga nggak bisa. Kan soalnya kirimnya ke Surabaya saya, kirim sayur itu. Tapi kemarin kan nyuruh orang kirimnya saya. Jadi gak kirim sendiri gitu loh.
Sejumlah pedagang kaki lima terlihat mulai berjualan kembali setelah pemerintah memperlonggar kebijakan PPKM darurat. Lapak pedagang yang sempat tutup berbulan-bulan belakangan ini telah kembali buka, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari para masyarakat kelas bawah dan menengah. Ini maksudnya kan kota jabatnya. Alhamdulillah ada baiklah dari sebelum-sebelumnya. Kan kerja sekarang udah full, gaji full, THR juga ada apa semua. Bonus juga udah balik ke awal lagi pas masuk. Udah normal lah ini. Sejak sebelum hari raya itu, sebelum puasa itu agak bebas ya kemarin-kemarin itu baru agak boleh sampai sekarang lancar lagi kayak kemarin-kemarin sebelum COVID. Ya, kalau cepat selesai. Kalau ada susah. Mudah-mudahan ya perekonomian Indonesia ya lebih maju lah ini. Terus masalah COVID ini mudah-mudahan udah selesai. Kedepannya ya lebih baik lagi kayak gini gitu loh. Soalnya ya nyengsarakan sekali kalau ada COVID itu. Anak-anakku juga kan, anakku 3 itu sekolah juga nggak bisa sekolah, harus di rumah. Sedangkan orang tuanya kan kayak saya sama istri saya kan kerja. Kalau di rumah itu harus kerja lewat online itu, pelajaran lewat online itu aduh kadang gurunya kan kalau ngasih PR itu kayak nggak pelajaran kayak dulu saya waktu SD. Waduh, banyak sekali sampai jam 9 malam kadang anak saya. Tapi yang ngerjakan itu saya sama istri, soalnya anak saya kayak nggak tahu, pelajarannya beda gitu sama dulu waktu saya sekolah. Kayak pelajaran kelas 6 padahal anak saya kelas 3, kelas 4. Tapi pelajarannya sulit. Belum cari uang lagi kayak gitu loh. Masker. Yang pakai masker itu dicari dulu, dia banyak yang kasih. Oh. Kalau bilangnya itu pakai dulu, nggak apa-apa, masih panas. Dan pada akhirnya, kita semua hanya dituntut untuk beradaptasi terhadap keadaan yang kita sendiri tidak inginkan. Meskipun pandemi ini dapat dikatakan telah membaik, namun kita tetap harus menjaga protokol kesehatan agar pandemi ini tidak akan terulang kembali dan tidak akan memberikan dampak buruk terhadap orang-orang seperti mereka ini kembali.